kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Grecia Poli dan Apriani Rahayu mengajak seluruh warga Indonesia untuk melakukan sikap sempurna pada tanggal 17 Agustus 2021 saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Lagu Indonesia Raya besok akan dikumandangkan pada pukul 10.17 WIB. Sikap sempurna dan menghentikan sementara semua aktivitas tersebut merupakan bagian dari ekspresi bersama dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Ayo ambil sikap sempurna, berdiri tegak pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus pukul 10 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pasukan pengibar bendera Kota Batu resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Wali Kota Dewanti Rumpoko secara hybrid. Paskibraka yang dikukuhkan hanya perwakilan saja, sementara yang lainnya mengikuti secara daring dari Poltekkad Malang. Dewanti berharap agar para anggota Paskibraka Kota Batu besok tanggal 17 Agustus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Kita telah menyelesaikan suatu upaya berupa pelatihan paskibraka dengan sukses dan selamat. Anak-anakku peserta paskibraka Kota Batu, baik yang ada di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, juga yang berada di Arhanud, Poltekkad, dan terutama anak Marsha dan Govanda yang berada di shelter. Untuk mewujudkan niat pengukuhan diri tersebut adalah dengan cara mengucapkan ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Kami mengaku Putra Indonesia. Putra Indonesia. Sebagai kiasan bersedia melaksanakan niat untuk mengamalkan segala pengetahuan dan keterampilan. Dan setelah itu, lepaskanlah kembali sang merah putih. Terima kasih, bubarkan. Ya, alhamdulillah malam hari ini pemerintah Kota Batu sudah mengukuhkan Paskibra Kota Batu yang dengan situasi kondisi pandemi dengan teknik yang berbeda. Jadi tidak semua Paskibra hadir langsung di Geraha Pancasila, tetapi hanya sebagian, yang kemudian sebagian lagi ikut dari Arhanud, dari Poltekkad. Dan itu kemudian daring mereka melihat situasi kondisi.
jelajah alma mater Universitas Brawijaya tahun 2021 tinggal menghitung jam. Ketua Raja Brawijaya 2021 Bagas Aditya menyampaikan panitia saat ini tengah melakukan persiapan akhir atau gladi bersih untuk upacara PKKMB besok hari. Ini alhamdulillah kita tinggal eksekusi aja ya. Jadi H-1 ini kita tinggal pematangan teknis sebenarnya. Beberapa yang harus besok dipersiapkan, jadi tinggal eksekusi aja sih gitu. Mungkin hari ini nanti ada gladi juga untuk persiapan besok. Jadi nanti siang insya Allah kita gladi bersih, itu ada mahasiswa barunya juga gitu ya. Jadi nanti kita cek server, terus kita cek presensi juga, link dan segala macam. Mungkin itu sih, alhamdulillah hari ini masih lancar, kita tinggal eksekusi aja. Itu jumlahnya adalah 283 kurang lebih ya. Itu 283. Nah, tapi tidak semuanya ada di Malang. Gitu. Jadi kita yang di Malang menyesuaikan dengan kebutuhan karena di rangkaian online ini ya kita nggak butuh banyak sebenarnya karena itu 283 adalah jumlah untuk lebih ke pematangan persiapan gitu di sebelum hari H. Jadi untuk persiapan online itu kita dari sebelum hari H udah mempersiapkan 283 panitia ini untuk mempersiapkan di hari H. Cuman untuk yang hadir itu tidak sejumlah 283. Mungkin pembedanya adalah sebenarnya overall sama ya, kita full online juga. Mungkin tahun ini yang menjadi pembeda adalah kita di rangkaian PKKMB itu di rangkaian pertama ada 3 hari. Gitu. Jadi hari pertama itu adalah opening ceremony dan 2 hari setelahnya itu rangkaian PKKMB. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin bedanya di rundown aja sih. Mungkin konsepan overall semuanya sama. Kita pakai satu venue untuk nanti adanya live streaming dan penampilan video-video. Itu selanjutnya ya mungkin sama sih karena mungkin beda dari jumlah panitia juga di tahun ini sama tahun lalu karena tahun lalu itu sebelum ada keputusan untuk full online, panitia itu mempersiapkan skemanya itu offline gitu. Jadi panitianya itu rada banyak dan ada beberapa yang dibebas tugaskan. Mungkin seperti itu sih. Harapannya untuk Abiaksa 59, aku cuma bisa pesan sih, hari ini itu kondisi saat ini bukanlah kondisi yang kita harapkan sebenarnya. Tetapi kami Panitia Raja Brawijaya 2021 akan menyuguhkan beberapa konsep yang akan bisa kalian kenang gitu untuk Abiaksa 59. Jadi harapannya euforia yang nanti didapat itu bisa terasa seperti rangkaian offline. Kayak gitu sih, itu yang selalu kita angkat ya. Jadi konsepan di tahun ini harapannya nanti dari teman-teman mahasiswa baru bisa merasakan bagaimana kehidupan kampus sebenarnya, bagaimana pengenalan kampus sebenarnya, dan itu yang selalu kita tanamkan untuk kita membawa konsep selaku Panitia Raja Brawijaya 2021 yang selalu beradaptasi dengan keadaan. Kayak gitu sih. Pemirsa, Universitas Brawijaya telah mempersiapkan secara intensif kegiatan PKKMB tahun 2021 yang akan diikuti sekitar 15.000 mahasiswa baru. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan optimis PKKMB tahun ini akan berjalan lebih tertib dan lancar. Kita sudah menyiapkan PKK Maba ini secara intensif 2 bulan terakhir. Terdiri dari 2 kegiatan utama, yang pertama upacara penerimaan mahasiswa baru, dan yang kedua PKK Maba Universitas. Dilanjutkan nanti dengan PKK Maba di tingkat fakultas. Untuk besok itu upacara penerimaan mahasiswa baru secara resmi oleh Bapak Rektor. Yang tahun ini kita mencoba untuk menyempurnakan apa yang kita sajikan tahun yang lalu. Rencananya sebenarnya kita mau luring sebagian di lapangan rektorat, tetapi karena pandemi yang angka positifnya terus meningkat dan rencana itu dibatalkan sehingga kita kembali ke rencana full daring. 2 hari besok kami berharap PKK Maba bisa diikuti secara penuh oleh lebih dari 15.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Ini naik signifikan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya diikuti oleh 14.000 lebih sedikit. Nah, tahun ini lebih dari 15.000, mungkin sekitar 15.600 maba
yang akan mengikuti upacara penerimaan dan PKK Maba tahun ini. Karena kita sudah punya pengalaman melaksanakan seperti ini pada tahun sebelumnya, maka kesulitan tetap ada, terutama dalam hal bagaimana mengontrol kehadiran dari 15.000 lebih maba itu. Karena itu kita butuh operator yang lebih banyak. Kemudian tahun ini persyaratan untuk panitia ditambah dengan harus swab antigen terlebih dahulu. Kemudian tahun ini juga ada perwakilan dari semua fakultas, masing-masing satu maba untuk menerima pemakaian jas alma mater secara simbolis oleh Bapak Rektor. Unit Kegiatan Research Student Club atau RSC via UB meloloskan 4 proposal PKM siswa ke tahap pendanaan. Ketua RSC Zahran Atala mengatakan dari 4 proposal tersebut terdiri dari 3 PKM kewirausahaan dan 1 PKM riset humaniora. RSC sendiri tahun ini mentargetkan ada PKM yang lolos mewakili UB ke ajang PIMNAS 2021. Jadi untuk progres PKM sendiri sekarang udah akan masuk pendanaan ya Pak. Jadi di VIA sendiri untuk yang masuk pendanaan itu ada 4 lolos pendanaan. Itu dari PKMK, kewirausahaan itu ada 3 kelompok, dan untuk PKM RSH, riset sosial, itu ada 1 kelompok. Dan untuk progresnya sendiri, jadi kalau sekarang ini udah tinggal menunggu pengumuman ya Pak, tinggal menunggu pengumuman dari pusat, itu mana yang untuk mewakili PIMNAS, karena baru sekitar tanggal Juli, tanggal 17 itu sudah review eksternal Pak, gitu. Eksternal dan internal juga sudah dilalui. Seperti itu untuk progresnya. Untuk targetnya, seminimal-minimalnya itu targetnya ada 1 Pak yang mewakili dari VIA, karena sebelumnya juga memang sangat jarang sekali untuk di VIA mewakili di PIMNAS Pak. Gitu. Bahkan untuk di kategori ini saja 4 kelompok saja sudah sangat syukur sekali, karena 4 ini juga yang lolos pendanaan sangat jarang Pak. Seperti itu. Itu untuk sampai mulai dari berapa kelompok yang lolos sampai untuk targetnya di tahun ini Pak. Yang saya lakukan bersama, terutama di sini saya ditemani juga oleh ketua divisi dan ketua bidangnya Pak. Jadi dan juga di sini tuh ada bidang PKM kalau di RSC yang mengkoordinir segala kegiatan dari PKM yang memfasilitasi dan sebagainya. Dan saya juga ditemani oleh ketua divisi, itu juga membawahi bidang PKM, ada divisi pengembangan karya. Nah, jadi untuk ini saya bekerja sama dengan 3 orang, maksudnya 3 orang dengan saya, itu mencoba untuk melakukan controlling gitu Pak, mungkin minimal seminggu sekali dengan kelompok-kelompok yang lolos pendanaan. Jadi juga dibantu oleh dosen-dosen yang tentunya sangat suportif dalam untuk mengontrol PKM sendiri, seperti itu. Jadi dengan cara controlling ini harapannya teman-teman dari yang lolos pendanaan ini juga bisa termotivasi juga. Pemirsa, memahami pemikiran postkolonial penting dalam perkembangan disiplin keilmuan, terutama dalam mempelajari keragaman identitas budaya di Indonesia. Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat UB dalam Sekolah Postkolonial menghadirkan Katrin Bandel, pembicara asal Jerman yang pernah menjadi santri dan peneliti kajian postkolonial, religi dan budaya. Terjajah, sedangkan saya adalah orang kulit putih, agak di luar kebiasaan, dan bagi saya justru menarik ya untuk menggali
posisi saya, dan ini juga alasan kenapa saya sangat tertarik pada bidang itu dan cukup lama mendalaminya, juga mengajar kajian pasca kolonial sudah sejak sekian tahun. Justru karena kajian pasca kolonial ini sangat membantu saya memahami posisi diri saya di Indonesia ini, gitu ya. Memang cukup kompleks, gitu kan, sebagai orang asing tapi dari Barat. Dan kajian pasca kolonial itu kemudian mengingatkan betapa ketimpangan tersebut itu memiliki akar di masa lalu, yaitu dimulai dengan kolonialisme Eropa modern dan berlanjut sampai saat ini, dengan pola-pola yang terus disesuaikan, tapi pada dasarnya masih melanjutkan proses-proses yang sama. Salah satu hal yang penting yang terjadi lewat proses ini adalah perluasan sistem ekonomi kapitalisme, dari tempat asalnya di Eropa ke seluruh dunia, sehingga saat ini ya hanya itulah yang berlaku di seluruh dunia, dan yang sangat mendominasi misalnya. Memahami unsur ini, unsur mental dan kultural ini yang menjadi salah satu fokus utama kajian pasca kolonial. Nah, dalam usaha itu, usaha untuk memahami pengalaman dijajah ini, yang dititik beratkan adalah pengetahuan dari perspektif terjajah. Jadi bagaimana pengalaman terjajah sendiri, bagaimana identitas terjajah dibentuk, bagaimana dia melakukan resistensi dan sebagainya. Nah, ini unsur penting karena ini adalah usaha untuk membalikkan perspektif. Setelah sebelumnya, mulai dari zaman kolonial, sekian pengetahuan diproduksi mengenai si terjajah ini, tapi selalu dari perspektif penjajahnya. Pemirsa, penularan virus COVID-19 melalui rongga mulut dan saluran pernapasan menjadi tantangan bagi dunia kedokteran gigi dalam melakukan tindakan langsung pada pasien dan pelayanan kesehatan. Bagaimana interaksi yang aman dalam kondisi pandemi saat ini antara pasien dan juga dokter gigi? Berikut penuturan dokter gigi Miftahul Cahyati dari FKGUB. Untuk mencegah penularan transmisi virus COVID-19 ini dari pasien ke dokter gigi, dari dokter gigi ke pasien juga bisa kan ya, dari pasien ke pasien, dari dokter gigi ke dokter gigi, itu memang ada beberapa ikhtiar ya dari kami yang sudah dianjurkan. Itu pertama, bagi dokter gigi untuk tindakan yang high aerosol ya, penularan aerosolnya cukup tinggi, itu sementara dihentikan. Jadi tindakan menambal gigi, kayak gitu-gitu ditinggalkan dulu. Jadi hanya untuk tindakan emergensi. Kemudian tindakan yang lain dilaksanakan secara teledentistry atau komunikasi secara virtual seperti ini, baik melalui Zoom, video call, dan lain-lain. Kemudian itu untuk dokter gigi. Selain itu, apabila dilakukan praktek secara langsung, itu juga sudah ada rambu-rambu, kita diwajibkan untuk menggunakan minimal APD level 3 dengan hazmat tertutup, kemudian face shield dan seterusnya. Pasien juga APD level 1. Nah, kemudian untuk pasien, prinsipnya untuk saat ini adalah memang lebih banyak ke tindakan preventif daripada kuratif. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, tindakan pencegahan itu antara lain tetap seperti nasihat-nasihat dokter gigi ya. Pertama, sikat gigi 2 kali sehari sebelum tidur dan setelah sarapan. Itu adalah salah satu tindakan preventif yang paling penting. Ya, karena pada saat tidur kita air liur itu sedikit, jadi kumannya itu biasanya lebih praktif ceritanya.
Itu yang pertama, itu untuk pencegahan sehari-hari. Penggunaan obat kumur itu bila diperlukan saja, jadi tidak boleh berlebihan. Kemudian tetap konsultasi ke dokter gigi lewat teledentistry. Itu beberapa rumah sakit ya, mungkin banyak juga rumah sakit yang menyediakan teledentistry. Nah, jadi dijadwalkan hari tertentu kapan bisa konsultasi dengan dokter giginya. Kemudian yang kedua tadi pencegahan yang lain adalah apabila ada keluhan itu segera kontak rumah sakit. Nanti ada selektif kasus ya, kasus mana yang kira-kira mesti didatangkan, kasus mana yang kira-kira dengan pemberian obat-obatan saja. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, dan terima kasih, selamat beraktivitas.